Shalom sahabat Aku dan Dia, senang sekali saya Anis Priambodo dapat menjumpai Anda kembali. Kali ini saya masih membahas tentang Roh Kudus dan pekerjaannya. Doa dan harapan saya Anda diberkati dan selamat mendengarkan. Sahabat Aku dan Dia, pada perjumpaan yang lalu saya sudah membahas tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan para pemimpin pada zaman hakim-hakim, para nabi dalam Perjanjian Lama, dan para rasul. Mereka menjadi pribadi yang luar biasa setelah Roh Kudus menguasai hidup mereka dan tinggal dalam hati mereka. Sekarang saya akan membahas peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Injil Yohanes 16 ayat 7-15 berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Sahabat, janji Tuhan Yesus bahwa akan memberikan Roh Kudus setelah ia kembali kepada Bapa atau naik ke sorga. Pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan dunia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Akan kebutuhan tentang Yesus Kristus. Kemudian Roh Kudus menyanggupkan manusia menaruh percaya kepada Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menjadikan orang percaya sebagai anak Allah. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 14-17 berbunyi demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu, kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sahabat, tidak ada hak istimewa yang lebih tinggi selain menjadi anak Allah. Karena kita akan menjadi ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah bersama dengan Kristus. Roh Kudus memberikan kita kemerdekaan atau kebebasan dari rasa takut, sehingga memiliki relasi yang begitu dekat dengan Allah.
dan kita dapat memanggilnya Bapa. Ada kalimat yang mengungkapkan demikian. Kelahiran bukan hanya tahap puncak kehamilan, melainkan permulaan hidup baru dan hubungan baru. Hubungan kita dengan orang tua bertumbuh dan makin mendalam untuk waktu yang lama. Ini terjadi ketika kita meluangkan waktu bersama, dan hal ini tidak terjadi dalam semalam. Begitu juga hubungan kita dengan Allah bertumbuh dan makin dalam ketika kita selalu ada dalam hadirat-Nya, meluangkan waktu untuk bersamanya. Roh Allah menolong kita untuk masuk dalam hadirat Bapa. Efesus pasal 2 ayat 18. Karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Roh Kudus bukan saja membawa kita masuk hadirat Bapa, tetapi juga menolong kita berdoa. Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus juga menjadi meterai dan jaminan bagi orang percaya. Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Dalam pengenalan akan Allah, Roh Kudus menolong kita dengan memberikan hikmat dan wahyu. Hikmat dan wahyu diperlukan agar menerangi mata dan hati kita untuk mengenal Allah melalui firman-Nya yang tertulis, yaitu Alkitab. Efesus pasal 1 ayat 17-18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Roh Kudus menolong kita untuk percaya dan tetap percaya kepada Yesus Kristus. Kita tidak mampu menjalani iman kita seorang diri. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk tetap memiliki hubungan dengan Bapa, dengan Anak, dan Roh Kudus sanggup memelihara hubungan itu. Roh Kudus akan mengubah kita sebagaimana yang dituliskan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya. Dalam kemuliaan yang semakin besar, diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Roh Kudus juga berperan dalam hidup orang-orang percaya agar menghasilkan buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh adalah merupakan karakteristik orang percaya. Karakteristik ini ditumbuhkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sahabat aku dan dia,
Roh Kudus membuat kita makin serupa dengan Yesus Kristus sehingga kita membawa bau harum kemanapun kita pergi. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di dalam kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Roh Kudus juga menyatukan orang-orang percaya. Efesus 4 ayat 4-6. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakannya penyataan roh untuk kepentingan bersama. Roh Kudus memberikan karunia yang diperlukan dalam hidup bersama sebagai satu kesatuan yang membangun. 1 Korintus 12 ayat 8-11. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Roh Kudus yang mengerjakan pembaharuan di dalam kita, Titus 3 ayat 5, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakannya. Roh Kudus menjadi penolong di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong berarti seseorang yang dipanggil untuk berjalan bersama-sama dan mempunyai pengertian seseorang pribadi yang memberi pertolongan, penuntun, pembimbing, pemberi penghiburan, pemberi kekuatan, dorongan, dan nasihat. Roh Kudus memberi kepada kita kuasa menjadi saksinya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Amin. Sahabat Aku dan Dia, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungilah kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Akhirnya saya Anis mohon pamit dan sampai jumpa.